Nah dari situ saja sudah ketahuan kalau Protestan seluruhnya mulai dari Luther sampai sekarang itu menggunakan Alkitab yang tidak kanon. Makanya saya waktu membuat kajian itu saya bilang 46 Alkitab bahasa Inggris yang terkenal semua tidak kanon. Saya bilang terjemahnya pun banyak yang salah. Karena saya punya dasar bukti-bukti seperti ini. Bayangin, gereja di Indonesia sudah ratusan tahun tidak ada satupun yang Alkitabnya tidak kanon, tidak ada yang teriak. Ketika saya teriak, saya malah dimusuhin. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Baru-baru ini ada sebuah video yang beredar yaitu tentang dialog antara Pendeta Dr. Yonathan Purnomo pendiri Biblikos dan Pendeta Dr. Joshua Tauh. Mereka mendiskusikan tentang kanonisasi Alkitab. Pendeta Yonathan Purnomo mengklaim telah melakukan penelitian terhadap kanonisasi Alkitab yang benar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut, beliau menemukan bahwa kanonisasi Alkitab pertama kali dilakukan di Konsili Hippo pada tahun 391 Masehi. Kemudian kanonisasi Alkitab yang sama ditegaskan kembali di Konsili Kartago pada tahun 397 Masehi. Konsili Hippo memutuskan kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab yaitu 1. Kitab-kitab Pentateuch yang terdiri dari 5 kitab yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 2. Kitab-kitab sejarah yang terdiri dari 16 kitab yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, dan 2 Makabe. 3. Kitab-kitab hikmat yang terdiri dari 7 kitab yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Siraf. 4. Kitab-kitab kenabian yang terdiri dari 18 kitab, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruf, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yul, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zaharia, dan Maleakhi. Ke-46 kitab Perjanjian Lama di atas sudah termasuk 7 kitab yang dikenal dengan nama Deuterokanonika. Perlu Anda tahu adalah istilah Deuterokanonika ini belum dikenal pada abad-abad pertama kekristenan. Jadi ketika Konsili Hippo berlangsung, gereja belum mengenal yang namanya Deuterokanonika. Begitu pula hingga Konsili Kartago bahkan hingga Reformasi Protestan pada abad ke-16, gereja belum mengenal Deuterokanonika.
Nanti setelah reformasi Protestan, Martin Luther mengeluarkan 7 kitab perjanjian lama itu, istilah Deuterokanonika mulai dikenal. Isi dari perjanjian lama kanon Alkitab Konsili Hippo ini persis sama dengan isi Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Septuaginta adalah kitab perjanjian lama berbahasa Yunani yang ditulis pada sekitar tahun 280 sebelum Masehi, hampir 3 abad sebelum kelahiran Yesus Kristus, oleh 70 ahli Taurat Yahudi di Alexandria. Kitab Septuaginta ini adalah kitab suci yang digunakan pada zaman Yesus dan para rasulnya berkarya. Sedangkan Konsili Kartago yang dilaksanakan pada tahun 397 Masehi, justru menegaskan kembali kanon Alkitab yang sama dengan yang diputuskan pada Konsili Hippo. Jadi sejak itu gereja menggunakan kanon Alkitab yang sama. Menurut temuan Dr. Yonathan Purnomo, adalah karena kesalahan Martin Luther sehingga semua gereja Protestan menggunakan Alkitab yang tidak kanon atau tidak standar. Karena Martin Luther mengeluarkan kitab-kitab yang disebut dengan Deuterokanonika dari Perjanjian Lama. Itulah sebabnya banyak kebenaran yang hilang dan banyak ajaran yang tidak lengkap di dalam gereja Protestan, karena mereka menggunakan Alkitab yang tidak sah. Mari kita saksikan bagian ketiga video ini. Tim Katolik harus tahu memberikan kritik dan ulasan yang sesuai dari sisi gereja Katolik untuk menanggapi diskusi kedua pendeta Protestan ini. Tujuannya adalah sebagai katekese bagi umat Katolik untuk mendapatkan informasi dan ajaran yang sebenarnya, berdasarkan ajaran gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jika ada yang menanyakan, mengapa menjadikan kedua pendeta ini sebagai parameter? Perlu kalian ketahui, parameter kami orang Katolik ada 3, yaitu, ajaran Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Bukan kedua pendeta Protestan yang kebingungan ini. Temuan pendeta Dr. Yonathan Purnomo ini justru menguatkan posisi gereja Katolik sebagai gereja yang punya otoritas sejak awal mula untuk mengkanonisasi Alkitab. Namun, penting untuk Anda ketahui, baik orang-orang Protestan maupun Katolik, sejarah mencatat bahwa kitab suci yang ada pada kita sekarang terbentuk pertama kali menurut kanon yang ditetapkan oleh Paus Damasus I, Uskup Roma pada tahun 382. Pada saat ditetapkan pertama kalinya oleh Paus Damasus I, kanon kitab suci terdiri dari 73 kitab, 46 kitab-kitab perjanjian lama, termasuk yang kini dikenal dengan kitab-kitab Deuterokanonika, dan 27 kitab-kitab perjanjian baru. Kanon inilah yang kemudian disepakati pada Konsili Hippo tahun 391 Masehi dan ditegaskan pada Konsili Kartago pada tahun 397. Jadi, sejak awal mula adalah otoritas magisterium gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik yang menentukan kanonisasi Alkitab dan masih terus digunakan hingga saat ini oleh keempat gereja apostolik yaitu Gereja Timur Asiria, Gereja Ortodok Oriental, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Katolik. Sekarang, mari kita saksikan bagian ketiga diskusi pendeta Dr. Yonathan Purnomo dan pendeta Dr. Joshua Towu ini. Setelah itu saya akan menanggapinya dari sisi Katolik. Di sini Ya, sudah, bebas, saya kasih, ya. Di sini Oke, sudah ya. terbiasa Pak, panjang, nggak apa-apa. Ya sudah. Nah, kanon Hippo tidak ada dokumen yang menyebutkan nomor kanon tertentu. Saya tidak menemukan di situ, tidak ada. Tapi di Konsili Kartago yang 397 kan ngadain lagi kan? Nah, Ya. itu sekarang itu namanya Tunisia. Lihat, mengikuti keputusan Konsili Hippo tahun 393, menegaskan kembali daftar kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi tetap pakai 46, ya, termasuk ada Tobit, Yudit, kebijaksanaan, Salomo, Sirak, Baruk, dan tambahan pada Daniel dan Esther. Nah, itu yang kanon ini. Protestan itu membuang ini, berarti dia itu tidak mengambil dari yang kanon. Luther mencoret kitab Deuterokanonika terutama karena tidak setuju dengan isi kitab 2 Makabe yang mengajarkan untuk berdoa bagi keselamatan jiwa orang-orang yang telah meninggal. Sebab Luther berpendapat bahwa keselamatan diperoleh hanya karena iman atau sola fide. Martin Luther juga menganggap beberapa kitab dalam Perjanjian Baru sebagai kitab Deuterokanonika, seperti halnya surat Rasul Yakobus yang disebutnya sebagai Epistle of Straw atau surat Jerami, kitab Wahyu, dan surat Ibrani, karena kitab itu secara implisit mengutip kitab 2 Makabe 7, yaitu Ibrani 11 ayat 35. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa gereja Protestan mencoret kitab Deuterokanonika karena ingin mengikuti hasil konsili Jamnia, agar lebih sesuai dengan kitab asli dalam bahasa Ibrani yang diterima oleh umat Yahudi. Namun sesungguhnya umat Kristen tidak perlu mengikuti hasil konsili Jamnia. Karena konsili itu menolak Kristus, menolak Injil dan menolak perjanjian baru. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai bahwa mereka mempunyai otoritas dari Roh Kudus untuk menentukan kanon kitab suci?
Hayo. Walaupun Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika, namun setelah bertentangan sendiri dengan para tokoh Protestan lainnya, akhirnya Luther tetap memasukkan kitab-kitab tersebut dalam Kitab Perjanjian Baru. Luther dan para pengikutnya kemudian menyebut kitab-kitab Deuterokanonika sebagai kitab-kitab apokrif, tidak diilhami Roh Kudus. Namun demikian, Luther tetap memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika tersebut ke dalam terjemahan kitab suci yang disusunnya, sebagai tambahan atau appendix antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mirip seperti yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di negara kita tercinta ini ya. Hal ini berlangsung terus sampai tahun 1827, saat The British and Foreign Bible Society akhirnya mencoret atau membuang kitab-kitab Deuterokanonika dari kitab suci mereka. Akibatnya, kitab suci versi Protestan yang ada sekarang, bukan saja tidak lengkap jika dibandingkan dengan kitab suci dari Gereja Katolik, tetapi juga tidak lengkap jika dibandingkan dengan kitab suci yang umum mereka pakai selama sekitar 300 tahun, dari abad ke-16 sampai ke-19. Dan bahwa kitab suci Protestan sekarang ini usianya baru sekitar 150 tahun, dan ditetapkan oleh manusia, bukan ditetapkan oleh gereja melalui tradisi suci turun-temurun dari para rasul dan para bapak gereja. Tak dapat dipungkiri bahwa Luther menentukan sendiri kitab-kitab yang dianggapnya lebih penting dari kitab-kitab yang lain berdasarkan pemahaman pribadinya, dan inilah yang kemudian mempengaruhi pandangan para pengikutnya. Sedangkan gereja Katolik dalam menentukan kanon, tidak berdasarkan pemahaman pribadi melainkan dari bukti tertulis dari pengajaran para rasul dan bapak gereja, yang telah memasukkan kitab-kitab tersebut dalam tulisan mereka. Jadi yang benar adalah gereja Katolik tidak pernah menambah-nambah kitab suci, sebab memang dari sejak awal ditetapkan sudah demikian. Yang terjadi adalah pengurangan oleh pihak pendiri gereja Protestan, yang akhirnya diturunkan kepada generasi-generasi berikut dalam puluhan ribu denominasi. Makanya, coba teman-teman semua cek ya. Kalau kita melihat misalnya di dalam Kodeks Sinaiticus, Kodeks Sinaiticus itu perjanjian lamanya itu pakai Septuaginta, bukan pakai Masoret. Betul kan? Betul nggak omongan saya ini? Coba dicek saja. Iya. Betul kan? Kitab Septuaginta adalah terjemahan Yunani dari kitab-kitab Perjanjian Lama Ibrani yang digunakan di Mesir dan Israel yang dibuat kira-kira tahun 285 sebelum Masehi, yang kemudian kerap dikutip dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Menurut ahli kitab suci Protestan, Gleason Archer dan G.C. Chiricino, Old Testament Quotations in the New Testament, A Complete Survey, Chicago, Illinois, Moody Press, 1983, halaman 25-32. Septuaginta dikutip sebanyak 340 kali di kitab Perjanjian Baru, jauh lebih banyak daripada kitab-kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, yang dikutip hanya 33 kali dalam kitab Perjanjian Baru. Mengenai terbentuknya Septuaginta, menurut Flavius Josephus, tahun 37-107 Masehi, seorang sejarawan Yahudi, kitab Septuaginta disebut di dalam surat Aristeas kepada saudaranya Filokrates. Tanpa menyebut nama Aristeas, Philo dari Alexandria juga mencatat kisah berikut ini dalam bukunya. Raja Mesir yang bernama Ptolemeus II Philadelphus, pada tahun 287 hingga 247 sebelum Masehi, membangun perpustakaan yang besar di Alexandria. Kepala perpustakaannya yang bernama Demetrius Valarus mengusulkan agar perpustakaan itu diperkaya dengan kitab-kitab suci dari bangsa Yahudi. Raja kemudian memerintahkan Eleazar, imam besar Yahudi, untuk memberikan kepadanya salinan kitab-kitab suci mereka dalam bahasa Yunani. Salinan itu kemudian dibuat oleh 72 orang Yahudi, yang menerjemahkan kitab-kitab itu dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, dan kemudian salinan ini ditempatkan di perpustakaan tersebut. Kata Septuaginta adalah kata Latin dari 70, sesuai dengan jumlah para penerjemah itu. Surat Aristeas dan kisah ini diterima sebagai otentik oleh banyak bapak gereja dari abad-abad awal, seperti Santo Irenaeus, Tertullianus, Santo Clemens dari Alexandria, Santo Agustinus dan lain-lain, dan penulis gerejawi sampai pada abad ke-16. Para bapak gereja itu bahkan meyakini bahwa dalam menerjemahkannya, ke-70 atau 72 orang itu tidak berkonsultasi satu sama lain dan mengerjakannya di tempat terpisah. Namun hasil terjemahan dan ekspresi yang digunakan di antara mereka sama dan sesuai dengan teks aslinya. Nah dari situ saja sudah ketahuan kalau Protestan seluruhnya mulai dari Luther sampai sekarang itu menggunakan Alkitab yang tidak kanon. Makanya saya waktu membuat kajian itu saya bilang 46 Alkitab bahasa Inggris yang terkenal semua tidak kanon. Saya bilang terjemahnya pun banyak yang salah.
Karena saya punya dasar bukti-bukti seperti ini. Bayangin, gereja di Indonesia sudah ratusan tahun, tidak ada satupun yang Alkitabnya tidak kanun, tidak ada yang teriak. Ketika saya teriak, saya malah dimusuhin. Nah, Dr. Joshua Tewu kan tahu kan, bilang pecat Dr. Yonatan, keluarkan dari BMPTKKI, kan gitu kan? Ya kan? Kamu kan saksinya, kamu kan ada di dalam itu. Terus saya dilarang untuk mempublikasikan. Saya dikirimin suratnya nanti kapan-kapan saya akan bahas itu ya. Saya akan bahas tersendiri nanti ya. Itu roh namanya apa? Dan orang Farisi. Dan namanya itu saya di situ tuh, saya kasih tahu. Tidak boleh untuk apa namanya mempublikasikan. Aneh sekali menurut saya. Ini kan borok gitu loh. Makanya orang Kristen itu banyak masalah. Banyak orang Kristen baca Alkitab yang tidak kanon, bertabrakan, akhirnya malah jadi mualaf. Itu kan banyak itu kejadian seperti itu. Betul kan? Ya. Nanti yang dibicarakan begini, loh, walaupun ini tidak kanon kan banyak menyelamatkan jiwa. Saya bilang, dari mana kamu tahu orang itu selamat gara-gara baca yang tidak kanon? Kalau orang tuh bisa ikut Tuhan Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena pekerjaan kitab yang tidak kanon, betul nggak? Terus yang dilihat cuman, oh kan sudah berjasa, sudah memberkati kita. Dia tidak lihat orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan gara-gara kitab yang salah itu juga. Itu tidak fair menurut saya. Oke. Ya, wajarlah kalau Anda akan dibungkam, Pak Dr. Yonatan. Kenapa? Karena Anda akan membongkar sebuah kebusukan yang bertahun-tahun, bahkan berabad-abad diterapkan di gereja Protestan. Ini kebusukan yang Anda ingin bongkar. Wajarlah kalau Anda akan dibungkam. Nah, pertanyaannya, siapa di belakang orang yang tidak suka kebenaran diungkap? Siapa yang senang jika kepalsuan itu tetap ada di dalam orang-orang percaya? Siapa yang senang sekali jika orang-orang tetap di dalam kesesatan? Siapa, Pak? Jawabannya sudah jelas, iblis, setan. Iblis itu tidak mau orang melihat kebenaran. Iblis ingin melihat suatu kesalahan dianggap atau dipandang sebagai suatu kebenaran. Itu yang ingin dipertahankan oleh iblis. Dia adalah aktor di belakang orang-orang yang mau membungkam Pak Dr. Yonatan. Mereka tidak mau kebenaran diungkap, Pak. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kemanusiaannya, mereka tidak mau orang melihat bahwa kebenaran itu ada di dalam gereja Katolik. Dilihat dari jumlah kitab di dalam Alkitabnya saja, itulah yang kanon. Ketika orang melihat itu sebagai suatu kebenaran yang sebenar-benarnya, mereka takut. Orang semua berbalik menjadi Katolik dan gereja mereka menjadi kosong, gereja Protestan mereka menjadi kosong. Ketika gereja Protestan menjadi kosong, itu apa? Berimplikasi pada apa? Pada perpuluhan, Pak, yang akan diperoleh para pendeta. Perpuluhan mereka akan menjadi berkurang. Kenapa? Karena disitulah sumber penghasilan para pendeta. Mohon maaf, ya, melalui perpuluhan itu kita bisa melihat pendeta luar biasa kayanya, ya, bergelimangan harta. Sekarang kalau orang mengetahui kebenaran yang sebenarnya itu ada di mana, mereka akan berpaling, Pak. Itulah mengapa orang yang anti Katolik tidak mau melihat kebenaran diungkap dan selalu menutupnya rapat-rapat. Bapak pun demikian, karena Bapak sudah melihat kebenaran itu dan Bapak ingin mengungkap kebenaran itu, maka Bapak dibungkam. Wajar, Pak. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan